Dan sahabat-sahabat Garuda, mari simak bersama seperti apa penjelasan dan juga pernyataan-pernyataan yang lebih penting lagi dalam persepak bola Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia ini dalam menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Ya 8 menit, 8 menit tambahan. waktu tambahan. Kalau nonton bola lu nggak usah nggak objektif. 8 menit? Dari mana 8 menit? Kan tadi guling-guling banyak, coach. Oh. Cek VAR tadi. Ya tapi nggak 8 menit juga kali. Ya 5 ya harusnya ya. Seenggaknya ini adalah improvement yang sangat signifikan dari penampilan yang kita lihat ketika Tak tahu perubahannya apa? Apa? Satu, Apa tuh? kita berani nyerang. Iya. Ngepres. Itu Iya. dia. Gak mundur ke belakang. Ya. Dan mungkin dengan ngepres memang lu ada risiko pada saat lu gak dapet bola, Counter attack. kasih ruang mereka untuk bangun serangan. But that's okay. Karena ini pun juga bukan tim kelas Eropa nomor 1. Artinya mereka juga sering salah passing. Betul. Ya, daripada lu nunggu di belakang, nunggu jebol, semoga di babak kedua juga gitu. Yes. Karena Sintayong sering kali di babak kedua mundur ke belakang. Tinggal tunggu jebol. Berkali-kali kita mundur, berkali-kali kita jebol. Iya. Dari Bang Cogan, siapa pemain yang di highlight di babak pertama yang tampil cukup baik nih? Oke, yang cukup baik itu tadi saingan gue untuk meneburkan cewek yang tadi nge-like. Oh iya. Marcelino. Selebgram itu ya. Oke, gue jujur gue mundur. Gue mending ngincer yang lain aja. Incer yang lain aja. Betul. Sama itu tadi Bang Klemer itu highlight gue juga kurang. Tiga peluang emas tadi yang quote unquote gagal dimanfaatkan Gagal dan dimaksimalkan oleh Bang Rafael Struijk. Betul. Tapi mungkin gini coach kali ya juga alasan kita tampil lebih open, lebih fluid juga dan lebih bisa lebih ofensif terkait karakter tim lawannya juga coach. Kalau gue lihat dari Saudi juga hanya mengandalkan bola-bola panjang dan bola-bola atas. Tapi mereka build up. Ya. Bola panjang itu kan dari samping. Betul. Ya kan mereka tapi kalau lihat berapa kali di babak udah masukin babak pertama menit ke 30 atas. Iya. Dari kipernya juga langsung. Ya emang ada panjang. karena kipernya di press kan. Iya. Justru kalau bola atas kan 50-50. Betul. Kita paksa mereka ngepres dan posisinya bener. Ragnar sama Struijk di depan, Marcelino di belakang. Gue udah jutaan kali bilang Marcelino kasih free roll. Iya. Dan hari ini dari berapa peluang dia dapat juga. Iya. Berapa kali berbahaya lah. Betul. Karena dia dikasih free roll. Betul. Jangan stuck di kiri, stuck di kanan. Nah minimal di depan Ragnar atau Struijk ada temennya nih. Iya. Iya kan? Ya. Walaupun ya sekali-sekali nggak ya agak egois, is oke lah, Ya. ngerti nggak? Nah pilihan itu lebih banyak biar Calvin sama Sandy Walsh yang nyisir di sayap dan sistem ini berhasil karena pemain kita seandainya ini lewat masih ada beberapa layer gitu loh. Iya. Kalau lu cuma di belakang hanya main 4-5 dua lapis gampang dimainin terutama dengan tim kayak yang akurasi passing nggak bagus kayak Jepang, bolong semua. Betul. Dan satu hal yang lebih improve banget di pertandingan kali ini seenggaknya di babak pertama kita lihat bahwa lini tengah kita lebih solid coach. Iya. Yang tidak kelihatan bolong atau tidak kelihatan menjadi lini yang bisa dimaksimalkan oleh lawan, di mana di situ ada beberapa pemain yang berhasil mengcover bolanya baik dengan pergerakan tanpa bola maupun ketika saat bertahan ketika kita tidak memegang bola. Kita lihat dulu statistik yang ada di babak pertama. Dari ball possessions kita hanya 26% berbanding Saudi Arabia yang megang 74% possession penguasaan bola. Dan tapi dari penguasaan bola itu tidak terkonversi menjadi peluang bagi Saudi Arabia, di mana kita membuat 9 total tembakan berbanding 6 untuk Saudi Arabia. Tapi kita ada 4 yang mengarah ke gawang. On target kita dari 9 ada 4. Sementara Saudi hanya 1 yang on target. Dan big chance kita 3. Big chance kita mereka 3. 0. 3 ini 2-nya dari Klemer. Iya. Betul. Sementara mereka 0, tidak memiliki peluang besar sekali. Marcelino pertama tuh kena tiang itu. Iya, kena tiang itu kurang beruntung gitu. Dan ada 3 peluang besar yang gagal dikonversi bagi Indonesia berbanding 0 untuk Saudi Arabia. Dan untuk akurasi umpan Saudi lebih baik karena memang tidak ada umpan progresif ke depan. Iya, itu lebih belakang aja. Lebih belakang aja. 84% berbanding Indonesia, akurasi umpan 63% karena ada beberapa progresif passing ke depan yang dan passingnya bagus gitu. Jadi benar-benar kalau dari belakang kan kita lebih bermain direct ya. Betul. Bolanya nyampe. Iya. Itu lebih penting. Dan nah ini peluang pertama nih. Dari Marceng tadi yang kena tiang. Baru menit pertama loh. Kemudian ini yang bukan peluang ini apaan itu cuma heading.
Dan Nah, ini terciptanya golnya. gol pertama tadi dari Marcelino, sebuah tusukan dari Wahaji, kemudian diberikan umpan silang kepada Marceng dan melakukan tipuan shooting dan akhirnya placing ke pojok kanan gawang. Top bins istilahnya. Ini karena Tendangan jumpa kiper Iya. dari Saudi. Nah, Dan ini peluang. lagi-lagi peluang dari Langsung Sandy Verdong. Walsh, sebuah true pass langsung ganti sisi ke Calvin Verdong yang disambut oleh tendangan first time yang nyaris saja coach bisa Iya, iya. menemui target. Nah, kalau coach lihat dari babak pertama tadi skemanya cukup berjalan, tapi kalau harus nambah ada improvement yang harus ditambahin untuk babak kedua, apa yang bisa diperbaiki lagi coach biar 3 poin bisa kita raih? Harus lebih efektif dan tingkatkan akurasi passing. Tapi definitely tidak bertahan. Ya. Main seperti ini. Karena main seperti ini kita create peluang gitu loh. Iya, iya. Kalau lu cuma ngandelin kalau lu bertahan lu dapat counter, jarak terlalu jauh. Iya. Ya. Ngerti nggak lo? Ya. Kalau kita bermain seperti ini berani lebih high defense atau lebih ke depan, jarak untuk counternya nggak terlalu jauh dan Benar. untuk pemain kayak Ragnar sama Strike nggak perlu terlalu mundur. Betul. Marcelino di tengahnya dibantu sama Tom Haye. Iya. Kita lihat sementara opsi yang di yang di bangku cadangan untuk timnas Indonesia. Karena gue mau highlight ada 2 nih coach. Pertama tadi Sandy Walsh ada sedikit knock, jadi kayak potential injury. Mungkin precautious yang belum ditarik, tapi ada kemungkinan nanti dia mulai terimbas. Kemudian Justin Hubner yang sudah mendapatkan kartu kuning yang memiliki permainan agresif yang cukup berbahaya. Nah, dia terlalu agresif. Betul. Gitu. Nah, kalau kita lihat ada 2 titik itu yang bisa menjadi bumerang bagi kita. Yes! Mana yang kemarin bilang STY out? Keluar lu semua. Hey! Betul. Mana yang bilang STY out? Keluar lu semua. Akhirnya menang. Akhirnya menang. Gua kasih konteks dulu ya. Siap. Sejak tahun 2000 berapa itu? 90 berapa? 14 pertemuan melawan Saudi Arabia. 15 pertemuan. Kita tidak pernah menang. Malam hari ini kita menang. Hey! Semua berkat jersey putih dan Yasser. Yes, itu dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kemenangan pertama kita di putaran ketiga akhirnya, guys. Yes. Yes, yes, yes. Yo, coach tahu ini apa? Peringkat kita. Peringkat 3. Kita sama Australia sama loh sekarang. Sama. Kalau Australia seri cuma selisih 1 poin. Iya. Betul. Iya kan? Jadi ini situasi Jadi ya. Bahrain nggak boleh menang juga. Kalau Bahrain menang 8 poin. Seri aja nih. Nih. In Australia, Indonesia, Saudi sama Cina poinnya sama. 6. Gila nih, ketat banget, men. Ketat ini. Berarti Bahrain juga kunci. Makanya gue bilang kalau kita 3 kali menang di kandang, kita lolos. Nah, ini. Ada gimana? Ada laporan dari Ilham di sana atau belum? Oke. Coach. Kemenangan pertama memutus kutukan 15 pertandingan tanpa kemenangan dari Saudi Arabia. Ya. Tidak ada gol di babak kedua, kita berhasil mempertahankan. Pun ada serangan-serangan lewat, tendangan jarak jauh atau crossing-crossing dari Saudi tidak ada yang berbahaya, semua bisa diantisipasi. Tapi ada catatan di mana level of discipline masih menjadi isu. Ya, terutama pemain si Justin ya. Justin dan banyak banget kartu kuning. Orat Mangun harus absen, beberapa pemain Itu juga tadi kena masalah kartu. emosi yang harusnya mereka bisa tahan. Betul. Ini kan pernah kejadian juga di Piala Asia kemarin ketika Ahmad juga kena kartu merah. Nah, ini menjadi catatan-catatan kita. Nah, tanggapan lu sendiri tentang ini kemenangan pertama yang sangat-sangat ditunggu. Kemarin di Deddy Corbuzier ya, gue bilang ada Valen, gue bilang ini kan jago. Enggak, gue bilang biasa aja. Ya. Level Saudi, Australia, Indonesia, Bahrain, itu selevel semua. Kita nggak perlu takut sama Australia pun nggak perlu. Sama Saudi pun nggak perlu sama sekali. Cuman sekali lagi sistemnya harus dirubah dan hari ini sistemnya dirubah. Ya. Line up-nya mungkin line up-nya mungkin sama 3-4-3 tapi nggak pakai kiri kanan tengah, 2 depan, Marcelino di belakang free roll. Ini udah berkali-kali gue bilang. Dan akhirnya berhasil. Karena Tomai mungkin agak turun ke bawah, Marcelino yang di depan dan
dan dia bisa memanfaatkan ruang kan, dan kita layak menang. Peluang kita jauh lebih banyak yang bahaya. Mereka mungkin lebih baik pegang bola, tapi ya crossing doang. Iya kan? Sekali kena tiang, oke. Kita berapa kali tadi peluang yang cukup berbahaya, Klemer lah. Inilah bukti yang sering dikatakan fans sepak bola Indonesia, bahwa Asnawi Mangkualam bermain terlalu gerasak-gerusuk di lapangan. Saat melawan Cina, Asnawi terlihat ceroboh hingga melabrak rekan setimnya sendiri, yaitu Maes Hilgers, sampai tersungkur. Insiden ini terjadi ketika mereka berusaha menghentikan serangan lawan. Namun kurangnya koordinasi dan ketenangan Asnawi justru memperburuk situasi. Bukannya tampil solid, Asnawi malah terlihat terlalu terburu-buru, yang mengakibatkan momen memalukan ini. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement kali ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Garuda Jaya bersama saya. Salam olahraga.